Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru. Nah, adik-adik tadi pagi sudah pada berdoa belum ya pada saat bangun tidur? Oh, kayaknya sudah, Bu. Iya. Anak sekolah Minggu rajin-rajin berdoa. Betul sekali. Nah, adik-adik juga sudah pada mandi belum ya, Bu ya? Kira-kira ya? Sudah kayak kita, Bu. Bajunya sudah rapi dan cantik. Betul sekali. Nah, adik-adik, Ibu juga berharap kalian menyiapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi pada saat ibadah ya. Betul. Iya. Nggak boleh main-main. Ya, adik-adik ya. Iya, betul sekali. Saat ini kita sudah berada di minggu kedua di bulan November. Nah, adik-adik tetap semangat ya, walaupun kita berada di masa pandemi ini dan ibadahnya masih di rumah. Betul. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menaikkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Natali. Yuk adik-adik, semua dalam sikap doa yang baik, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir. Tuhan hadir di setiap rumah dan ibadah kami. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan Yesus, kami boleh belajar mengenal firman Tuhan dan semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ingin memuji dan bernyanyi untuk Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai dengan menaikkan satu pujian. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan lagu kidung pujian kita yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Bangkit berdiri adik-adik Iya, ya. semangat ya adik ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi adik-adik ya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Wah, sungguh dengan sukacita ya adik-adik tadi menaikkan pujiannya ya, Bu. Semangat, Bu. Iya. Aduh, senang sekali kita semua. Iya, benar sekali. Terima kasih adik-adik masih tetap dengan setia pada saat ibadah kita ini ya. Nah, Ibu mau mengingatkan, saat ini di minggu kedua ini di bulan November kita tetap ayat hafalannya tetap di Amos 5 ayat 24. Nah, adik-adik sudah pada hafal dong tentunya. Nah, kalau belum hafal, ayo sama-sama kita sebutkan Amos 5 ayat 24 untuk orang besar. Bunyinya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, adik-adik, untuk hormat kita, ayat hafalannya dari Amos 5 ayat 24a bunyinya, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air. Nah, adik-adik, teman-teman adik-adik juga sudah ada yang mengirimkan ayat bulanan. Wah, luar biasa Iya, ya, Bu. hebat, Udah Bu. pada hafal. Betul. Nah, adik-adik, mari kita saksikan ya adik-adik. Mari kita saksikan bersama-sama. Amos 5 5 ayat ayat 24. 4. Tetapi Tetapi biarlah biarlah keadilan keadilan bergulung-gulung seperti air, seperti air
dan kebenaran Temaran seperti sungai seperti sungai yang selalu mengalir. yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24a, tetapi biarlah keadilan selalu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarkanlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih, selamat hari Minggu teman-teman. Wah, hebat sekali ya Bu. Luar biasa, keren adik-adik semua yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Iya betul Bu. Nah, Ibu Guru mengucapkan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mengirimkan ayat bulanan. Begitu juga Ibu mengucapkan terima kasih untuk Mama dan Papa di rumah yang telah membantu adik-adik sekolah minggu dalam mengirimkan ayat bulanan Bu. Iya betul sekali. Nah adik-adik yang di rumah yang belum pernah mengirimkan ayat bulanannya, ayo Ibu tunggu semua ya, kalian mengirimkan video ayat bulanannya ya. Iya adik-adik, ditunggu ya adik-adik. Bagi yang belum pernah terutama. Betul sekali. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Betul, ayo kita bangkit bersama-sama adik-adik. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Semua bangkit berdiri. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kembali diangkat dari kitab Amsal. Berbicara tentang kitab Amsal berarti kita berbicara tentang kitab yang berisikan banyak nasihat, yang berisikan banyak peringatan-peringatan, yang berisikan banyak didikan-didikan yang tentunya bertujuan agar kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Jadi kitab Amsal ini sendiri dituliskan oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja ketiga yang pernah memimpin di Israel, raja yang terkenal dengan hikmatnya. Ia banyak mendapatkan hal-hal yang berguna di dalam hidupnya berdasarkan didikan yang ia terima dari orang tuanya. Anak-anak sekolah minggu pasti ingat bahwa Salomo sendiri ayahnya juga adalah seorang raja yang pernah memimpin bangsa Israel. Anak-anak masih ingat raja apa namanya? Iya, Raja Daud. Raja Daud adalah raja kedua yang pernah memimpin bangsa Israel, dan Salomo sendiri menggantikan ayahnya juga sebagai raja yang juga memimpin bangsa Israel. Artinya Salomo sebagai anak mendapatkan didikan yang sangat baik dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Dan Salomo sendiri menyaksikan bahwa semua didikan itu sangat-sangat berguna bagi dirinya dalam keberadaannya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dalam keberadaannya sebagai anak yang juga harus setia dan taat kepada Tuhan. Jadi didikan itu dia peroleh dari orang tuanya, dari orang-orang yang mengasihinya. Termasuk didikan itu juga diperoleh oleh Salomo dari firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih ingat khotbah Inang Pendeta 2 minggu yang lalu? Dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan yang mengingatkan bahwa firman Allah atau Alkitab itu juga sangat berguna bagi kita, karena firman Allah itu juga tujuannya adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Karena itu kalau kita mendengarkan didikan, maka jika kita berjalan di suatu jalan yang ada kerikilnya, yang ada bebatuannya, kalau kita berlari sebagaimana firman Tuhan mengingatkan pada hari ini, kita tidak akan
terjatuh. Kalau kita berjalan, kita tidak akan tersandung. Karena apa? Karena kita berjalan dengan hati-hati. Kita tahu di mana tantangan itu, kita tahu di mana godaan itu, sehingga kita bisa menghindarinya. Mengapa kita bisa berjalan dengan hati-hati? Mengapa kita bisa melangkah dengan hati-hati? Ya karena kita mau mendengarkan didikan. Karena kita mau mendengarkan peringatan, didikan yang menuntun kita untuk menjauhi kejahatan. Contohnya anak-anak sekolah minggu, ada orang yang mengajak kita untuk berbohong, kita tidak mau berbohong. Ada orang yang mengajak kita untuk mengejek sesama kita, kita tidak akan mau mengikutinya karena kita tahu itu bukanlah perbuatan yang baik. Itu bukan perbuatan dari anak-anak Tuhan. Dan itulah gunanya kalau kita mau mendengarkan didikan dari firman Tuhan, didikan dari orang tua, dari orang-orang yang mengasihi kita. Didikan dari firman Tuhan yang tentunya menjadi sumber hikmat bagi kita. Hikmat kita inang pendeta, anak-anak sekolah minggu tahu membedakan mana yang benar yang harus dilakukan, mana yang salah yang harus ditinggalkan. Karena itu inang pendeta yakin bahwa anak-anak sekolah minggu tidak ada yang keberatan, bukan? Kalau dinasihati orang tuanya, pasti tidak ada yang bersungut-sungut, bukan? Kalau dinasihati oleh orang tuanya. Kalau anak-anak sekolah minggu dinasihati oleh orang tua atau orang-orang yang mengasihi kita, itu sesungguhnya adalah bentuk perhatian buat kita semuanya. Inang pendeta juga sebagai anak dinasihati oleh orang tua inang pendeta, itu adalah bentuk perhatian dari orang-orang yang mengasihi kita supaya hidup kita itu lebih baik, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu, jadilah anak-anak yang selalu berpegang kepada didikan. Jadilah anak-anak yang selalu berpegang kepada peringatan. Kemanapun engkau melangkah, maka Tuhan akan menuntunmu melakukan yang terbaik. Karena memang kita selalu diingatkan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Lakukanlah yang baik, jauhilah yang jahat, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Tetaplah anak-anak sekolah minggu selalu menjadi anak-anak yang bersemangat di dalam Tuhan. Jadilah anak-anak yang tetap bersemangat untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai sumber didikan di dalam kehidupan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan didikan. Didikan dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber hikmat bagi kami, supaya kami tahu membedakan mana yang benar yang harus kami lakukan, mana yang jahat yang harus kami tinggalkan. Didikan yang bersumber dari orang tua, orang-orang yang mengasihi kami sebagai bentuk kepedulian mereka, supaya kami menjadi anak-anak yang lebih baik di hadapan Tuhan. Karena itu berkatilah kami Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu kami, walaupun mereka masih beribadah dari rumah mereka masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita mereka untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kami, berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu kami, berkatilah kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Natalia lagi ngapain ya, Bu? Oh, Ibu Eta, saya lagi gambar nih, Bu. Gambar telinga. Wah, apa hubungannya ya, Bu ya? Oh iya, ini kreativitas kita, Bu. Wah, berarti kita minggu ini ada kreativitas Betul. baru ya, Bu? Adik-adik sekolah minggu, kita ada kreativitas baru. Adik-adik membuat seperti ini, gambar telinga. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah kertas karton. Kalau adik-adik nggak punya di rumah, adik-adik bisa pakai kertas biasa. Nah, lalu gunting, lalu benang adik-adik. Kalau misalnya tidak ada benang seperti ini, benang jahit pun bisa di rumah. Nah, lalu lem adik-adik. Nah, sama spidol. Wah, bisa juga pakai pensil, Bu. Betul sekali. Nah, adik-adik gambar telinganya. Gambar telinganya seperti ini. Lalu adik-adik tulis. Misalnya kayak ibu ya, Bulia. Bulia mau mendengarkan dan mengikut Tuhan. Nah, adik-adik nanti tulis. Misalnya adik-adik namanya Novi. Novi mau mendengar dan mengikut Tuhan. Nah, ini adik-adik nanti tempel ininya, benangnya ditaruh di atasnya adik-adik. Jadi bisa dibuat buat gantungannya. Wah, bisa menambah lagi ya, Bu ya. Kreativitas adik-adik di rumah bisa digantung di rumah. Betul, bisa digantung, Bu. Iya, dan kreativitas kita minggu ini berkaitan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Inang Pendeta tadi ya, adik-adik. Iya, betul itu. Ya, adik-adik di rumah apa tadi? Ayo adik-adik, tadi apa ya? Masih ingat Tadi- nggak ya Inang Pendeta tadi membicarakan tentang apa firman Tuhannya? Pasti ingat, Bu. Iya. Lihat nih, Ibu bikin gambar telinga apa ya Betul kira-kira, sekali. Bu? Nah, adik-adik di rumah kalian harus sering mendengarkan nasihat orang tua, nasihat guru pada saat kalian nanti sudah bersekolah, karena orang tua dan guru memberikan yang terbaik untuk kalian. Dan kalau kalian membuat kejahatan atau kenakalan, nah ingat kembali nasihat dari orang tua dan guru, karena anak-anak Tuhan selalu menjadi anak yang luar biasa. Betul, anak-anak Tuhan harus sering dengar-dengaran dan melakukan perintah Tuhan, Betul terutama sekali. nasihat-nasihat yang telah diberikan. Iya. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kreativitasnya dibuat, lalu difoto dan dikirimkan ke ibu guru sekolah minggu. Iya, betul sekali adik-adik. Jangan lupa ya, kirim foto kreativitasnya untuk minggu ini. Itu Bu adik-adik. Oke adik-adik, kita akan menerima doa berkat. Kita sebelumnya akan angkat satu pujian kembali. Bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Jalan serta Yesus. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Semangat ya adik-adik. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah di akhir acara ibadah kita. Nah adik-adik, ibu guru sekolah minggu semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Nah adik-adik jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Ingat adik-adik, 4M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker apabila adik-adik berada di luar rumah, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dan walaupun kita belum bersekolah dan kita masih tetap harus belajar di rumah, adik-adik harus tetap rajin belajar dan tetap semangat. Iya adik-adik, yang terpenting adik-adik harus selalu tetap berdoa. Kita doakan terutama agar pandemi ini segera berakhir dan kita boleh berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu seperti biasanya. Ya, dan jangan lupa ya untuk mengingatkan Papa dan Mama untuk subscribe channel ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru agar setiap ada tayangan video baru kalian dapat beritanya. Dan jangan lupa di akhir ibadah akan ada nomor HP dan nomor WA Ibu Nina bagi kalian yang belum pernah mengirimkan video ayat bulanan atau kreativitasnya, kalian bisa mengirimkan di nomor WA Ibu Nina. Oke, adik-adik, sekian ibadah kita. Selamat hari Minggu.